Di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli. Ya, ini tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Ini juga nanti silakan dilihat legalisasi asli dari KBRI di Warsawa. Saya menulis disertasi yang berjudul Re-examining the Consideration National Security Interest and Human Rights Protection in Counter-Terrorism Legal Policy, a case study on Indonesia with focus on post-Bali bombing development. Nah, ini pastinya akan membuat Pak Jokowi terkaget-kaget ya. Terkaget-kaget kenapa? Dikarenakan ketika Roy Suryo dan Dr. Tiva pada saat lalu dilakukan penangkapan, ini dukungannya sangat luar biasa sekali ya. Bayangkan, dukungan masyarakat kepada Dr. Tiva dan Roy Suryo sangat besar. Dan bahkan juga banyak yang setidaknya ikut menandatangani penangguhan penahanan dari Roy Suryo dan Dr. Tiva. Salah satunya diklaim adalah dari Din Syamsuddin. Bayangkan, ini menurut saya sangat luar biasa sekali dan di luar dugaan dari Pak Jokowi ya. Ternyata banyak sekali dukungan kepada Dr. Tiva dan Roy Suryo. Nah, seperti ini. Ini tidak disangka, memang tidak disangka. Banyak sekali dukungan kepada Roy Suryo dan Dr. Tiva ya. Nah, ini kemungkinan juga akan tercatat ya dalam sejarah di mana masyarakat yang mempertanyakan keaslian ijazah dari mantan presiden ke-7 yaitu Jokowi tiba-tiba saat ini ditahan. Ini pasti akan menjadi sejarah yang sangat-sangat wow sekali ya, dan kemungkinan akan diceritakan kepada anak cucu. Bayangkan ya, gara-gara ijazah yang menurut saya itu sangat simpel sekali, tinggal ditunjukkan beres. Ini malah justru Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo, Dr. Tiva dan lain sebagainya, dan saat ini ditahan. Bayangkan loh. Terus terang, saya jadi teringat Pak Arsul Sani. Setiap ada momen-momen seperti ini, saya langsung teringat Pak Arsul Sani. Kalau kita lihat, Pak Arsul Sani adalah hakim MK. Pada saat lalu juga dituduh menggunakan ijazah palsu. Tetapi Pak Arsul Sani menanggapinya dengan santai. Bahkan juga dengan senang melakukan konferensi pers, mengundang semua media-media, membawa bukti-bukti ijazah, membawa semua ijazahnya, dan lain sebagainya, mulai disertasi, foto wisuda, dan lain sebagainya. Bahkan Pak Arsul Sani yang cukup keren, tidak melaporkan yang menuduh ijazah Pak Arsul Sani palsu. Ini kan patut ditiru lah. Bayangkan, berarti kan Pak Jokowi ini, aduh gimana ya. Padahal juga mantan presiden 2 periode, seharusnya itu legowo lah. Dikarenakan Pak Jokowi itu sudah menjadi presiden, sudah dibayar oleh uang rakyat, pajak rakyat. Tapi Pak Jokowi kok seolah-olah gimana gitu ya. Ini kan juga Roy Suryo, Dr. Tiva dan lain sebagainya itu bagian dari masyarakat yang setidaknya mewakili lah keresahan-keresahan masyarakat terkait apa ijazah dari Pak Jokowi. Dikarenakan sampai saat ini pun juga belum selesai-selesai. Mulai dari Bambang Tri yang pada saat lalu sudah divonis, Gus Nur bahkan juga sudah divonis. Bayangkan, itu gara-gara ijazah dari Pak Jokowi, dan saat ini terjadi lagi. Roy Suryo dan Dr. Tiva ditangkap. Bayangkan, ini gara-gara ijazah dari Pak Jokowi loh. Bayangkan, mulai dari Bambang Tri, Gus Nur, sekarang Roy Suryo dan Dr. Tiva. Seharusnya kan ini masalah simpel. Pada saat lalu ketika ada
mediasi di PN Solo. Seharusnya Pak Jokowi juga datang menunjukkan ijazahnya, beres kalau menurut saya ya. Nggak usah sampai lapor-melapor seperti ini, tidak perlu sampai memenjarakan rakyatnya sendiri. Ini bahkan dikomentari oleh Tanmar ya, banyak amat mendukungnya, kayak tahanan politik di zaman bos si Bang Dasko. Nah, di sini dikomentari oleh Brewok Putih ya. Justru yang menang Roy dan Tifa. Dengan penangkapan ini menjelaskan bahwa Jokowi ijazahnya palsu karena ada indikasi ketakutan. Ke depan ini Jokowi kasak kusuk nyari bahan yang menandakan ijazahnya asli. Ya, seperti itulah. Keluarga Jokowi pasti akan, wah, ya itu hasil narasi-narasi busuk yang kalian bikin. Selamat ya dapat bonus. Pak Bang Dasko, tolonglah sedikit bijak menyikapi ini semua. Bagaimana jika kami sudah mulai dan menghukum negara dengan cara kami tidak mau bayar pajak 30% saja dari seluruh WP nggak bayar pajak. Mau apa kalian? Mbak koruptor kelas kakap padahal hanya pencemaran nama baik tapi belum terbukti ijazahnya asli atau palsu. Enak ya, hukum bisa dibeli. Ya memang sih pertanyaannya pada saat lalu banyak loh yang menyebut penangkapan Roy Suryo ini, waduh, sekelas penangkapan teroris, bayangkan ya, pagi-pagi ditangkap. Bayangkan, ini kan juga sangat mengejutkan sekali lah, sangat mengejutkan sekali. Kenapa ya sampai seperti ini? Kadang-kadang juga saya heran sekali loh. Tapi Silverter Matutina misalkan pendukung Pak Jokowi sampai saat ini pun juga adem ayem saja ya. Tetapi Roy Suryo dan Dr. Tifa, wah. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, menilainya seperti apa. Nah, bahkan yang cukup keren tidak hanya dukungan mengalir, tapi di sini juga Din Syamsuddin siap jadi penjamin. Tim kuasa hukum Roy Suryo mengaku telah menyiapkan langkah hukum apabila penyidik Polda memutuskan untuk menahan kliennya usai pemeriksaan rampung. Pemeriksaan masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy, Ahmad Kosinudin, mengatakan permohonan penangguhan penahanan telah disiapkan, termasuk surat jaminan dari sejumlah tokoh nasional. Permohonan penangguhan penahanan sudah kami siapkan. Kami juga sudah menyiapkan surat jaminan dari sejumlah tokoh, kata Ahmad di Polda Metro Jaya pada 19 Juni. Menurut Ahmad, salah satu tokoh yang bersedia menjadi jaminan adalah Din Syamsuddin. Selain itu, pihaknya juga masih mengumpulkan dukungan dari sejumlah aktivis dan tokoh. Kalau nanti diputuskan ditahan, surat jaminan itu akan langsung kami ajukan. Pengacara Ahmad mengatakan langkah tersebut baru ditempuh apabila penyidik memutuskan menahan Roy setelah batas waktu pemeriksaan 1 kali 24 jam. Selain menyiapkan surat penangguhan, Ahmad belum menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara Roy telah dinyatakan lengkap atau P21. Sampai hari ini belum ada pemberitahuan P21. Kami justru memperkirakan akan ada surat panggilan bukan penangkapan, katanya. Ya seperti itulah. Jadi sangat wow sekali ya. Ternyata pendukung dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sangat besar sekali ya. Dan bahkan juga menyita banyak tokoh-tokoh besar ya, dan bahkan tokoh besar menginginkan agar Dr. Tifa dan Roy Suryo ditangguhkan penahanannya. Tim Roy Suryo ajak aktivis ke Polda isi jaminan penangguhan. Tim pengacara Roy Suryo mengundang para tokoh dan aktivis memenuhi Polda Metro Jaya siang ini demi memohon penangguhan penahanan kliennya. Sebelumnya tim pengacara Roy Suryo menyatakan kliennya dan Tifausia atau Dr. Tifa selaku tersangka pencemaran nama baik. Padahal ini pencemaran nama baik saja ya, tetapi sampai seperti ini. Kadang-kadang saya juga heran ya. Hal itu disampaikan pengacara Roy Suryo, Ahmad Kosinudin. Dia kemudian membagikan siaran pers kuasa hukum Roy Suryo terkait peristiwa penangkapan kliennya tersebut kepada para tokoh dan aktivis yang memiliki waktu mohon kiranya untuk berkenan datang ke Polda Metro Jaya hari ini pada 9 Juni pukul 11 guna mengisi surat jaminan penangguhan penahanan sebagai persiapan untuk melakukan upaya hukum permohonan penangguhan penahanan jika nantinya dibutuhkan. Demikian bunyi siaran pers. Dalam siaran pers, Kosinudin mengatakan Roy ditangkap sekitar pukul 7 pada Jumat pagi ini pun demikian Dr. Tifa. Hari ini, Jumat 19 Juni pada sekitar pukul 7. Klien kami Roy Suryo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, kami juga mendapatkan info Dr. Tifa juga turut ditangkap, sambung Kosinudin. Ya seperti itulah. Ya semoga sajalah bisa ditangguhkan penahanannya ya. Terus selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting,
Jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.